Bitcoin tiba-tiba naik cukup impulsif. Ada sentimen apakah yang membuat harga Bitcoin sampai menyentuh ke level 26.900-an, bahkan sampai menyentuh ke 27 ribuan teman-teman. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan kupas sentimen yang membuat harga Bitcoin mampu menembus ke level 26.900-an. Buat kalian yang penasaran, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke sentimen tersebut. Nah teman-teman, setelah Uang Receh cek di investing.com atau kalender ekonomi, ternyata ada dua hal penting yang mendasari atau mempunyai implikasi cukup positif terhadap perkembangan Bitcoin. Yang pertama adalah consumer confidence, di mana untuk angka previousnya berada di angka 114, angka forecastnya berada di 116, angka aktual berada di 106,1. Ini adalah hal yang cukup baik untuk perkembangan risk aset, terutama kripto, di mana Uang Receh melihat kalau consumer confidence ini semakin menurun, artinya kepercayaan masyarakat untuk membelanjakan uangnya itu juga cenderung menurun, dan implikasinya sangat positif dengan inflasi. Inflasi juga bisa turun teman-teman. Nah selain itu, kalau consumer confidence itu menurun, tentunya mereka akan semakin memilih uang yang tadinya mau dibelanjakan, tadinya mau untuk spending, mereka akan alokasikan ke beberapa instrumen investasi. Dan di sini bisa saja Bitcoin menjadi salah satu choice untuk aset investasi mereka. Yang kedua teman-teman, data yang cukup positif itu hadir dari jobs opening di bulan Juli, di mana untuk angka previousnya berada di angka 9.165, untuk angka forecast berada di angka 9.465, sedangkan untuk angka aktual itu muncul dengan angka 8.827. Ini juga implikasinya sangat positif, di mana menurut Uang Receh kalau untuk lapangan pekerjaan job opening itu semakin sedikit, artinya warga Amerika Serikat semakin berpikir mau spending kah, karena lapangan pekerjaan lagi susah men. Mereka nggak akan mungkin spending dengan cara biasa di saat lapangan pekerjaan itu banyak, dan tentunya hasil yang mereka dapatkan juga banyak. Di sini mereka kembali berpikir ulang mau spending ataukah mau melakukan saving atau investment di beberapa aset yang mereka percayai. Nah, dua sentimen ini menurut Uang Receh sangat positif implikasinya terhadap inflasi, dan ini direspon cukup bagus oleh market, terutama pada saat tadi memasuki New York Times, karena ini rilis juga jam 21.00 teman-teman. Nah kita akan langsung cek untuk perkembangan dari Bitcoin itu sendiri. Nah di sini Uang Receh mencium secara keseluruhan memang Bitcoin harusnya mengalami rebound. Karena apa? Dari struktur yang ada kita bisa melihat sejak penurunan itu terjadi di peak area di sekitaran tanggal 13 Juli tahun 2023, Bitcoin menyentuh ke level 31.000, mau mendekati 32.000 teman-teman. After itu terdeadline dengan pembentukan yaitu bearish engulfing, dan kita bisa melihat tercipta yang namanya lower low dari pergerakan sebelumnya. Dan after itu Bitcoin mencoba untuk nanjak lagi di sekitaran tanggal 12 Agustus dengan menciptakan lower high dari pergerakan sebelumnya. Dan kita sama-sama tahu pergerakan Bitcoin kali ini itu sedang mengindikasi terbentuknya lower low. Artinya kalau ini struktur bearish atau struktur descending channel, kita sudah sangat perfect sekali. Pantas kalau Bitcoin pada kesempatan kali ini adalah mengejar untuk potensi lower high dari pergerakan yang ada. Entah itu dari sentimen ini Bitcoin bisa nanjak, atau mungkin ini sudah diatur oleh wheels atau beberapa orang yang memang punya dana lebih besar untuk mempermainkan chart di market cryptocurrency. Tapi sekali lagi kita harus analisis, don't be FOMO, itu yang terpenting teman-teman. Kita harus berpikiran waras karena kita itu mau trade dengan mendatangkan cuan ke dompet kita masing-masing. Nah yang perlu kalian ketahui, kalau ini potensi lower high dari pergerakan Bitcoin, tentunya ada beberapa hal yang harus kita pantau. Nah, menurut Uang Receh pribadi yang harus kalian pantau pertama kali adalah exponential moving average 21. Ini sudah sekali di retest untuk EMA 21 berada di posisi
27.145 dan sudah satu kali retest, tapi memang belum break. Kita tinggal tunggu apakah IMA 21 ini mampu di break Bitcoin ataukah tidak. Kalau tidak teman-teman, ini mengindikasikan ya level IMA 21 akan menjadi level lower high dari pergerakan Bitcoin. Dan after itu kita tinggal tunggu. Kalau nggak mampu maintain di posisi tersebut, ya kemungkinan besar Bitcoin akan terdecline jauh ke bawah. Nah, ke bawahnya kira-kira ke arah mana teman-teman? Karena di area sini adalah lower low-nya, dan kita sama-sama tahu sekitaran range area 25.000 adalah major support dari pergerakan sebelumnya. Artinya potensiali Bitcoin akan retest untuk ke level 25.000 sekaligus untuk retest major resistennya. Mampukah major resisten itu men-trigger pergerakan Bitcoin? Artinya buyer di sini harus cukup kuat untuk mempertahankan pergerakan Bitcoin. Jika Bitcoin itu bergerak berlawanan arah menuju ke bawah, bahkan dengan cukup impulsif. Nah, selain dari probabilitas tersebut, apakah Bitcoin bisa kembali nanjak teman-teman? Menurut uang receh sekali bisa. Karena apa? Kita main di industri kripto, nggak ada yang nggak bisa di industri cryptocurrency. Tapi kita harus melihat teman-teman, Bitcoin kalau memang mau nanjak lagi, itu titik yang perlu dicapai adalah titik di area sekitaran 29.600 atau minimal 29.700-an. Karena kita melihat area di sekitaran ini adalah area konsolidasi terakhir. Artinya di sekitaran area ini juga cukup banyak order sell yang belum tereksekusi. Dan kita melihat after Bitcoin break dari area ini, kita melihat untuk penurunannya itu cukup impulsif turun ke bawah teman-teman. Jadi kalau untuk melihat Bitcoin naik lagi, setidaknya harus terbentuk yang namanya V formation dari posisi sekarang, seenggak-enggaknya untuk mengejar ke kisaran 28.500 dan level tingginya berada di sekitaran 29.700. Baru kita bisa beranggapan, ini Bitcoin udah masuk ke sesi bullish lagi. Dia udah break dari posisi descending channel, dia sudah break dari posisi yang cukup mengkhawatirkan tentang struktur lower high dan lower low yang sudah terbentuk. Nah, selain itu kita coba akan cek di time frame yang lebih kecil. Kita akan coba pakai time frame 4 hourly. Memasuki time frame 4 hourly, kita bisa melihat pergerakan Bitcoin ini cukup impulsif. Dari posisi awal kita melihat Bitcoin itu berada di posisi 25.900-an. Di candle 4 jam yang sama, Bitcoin bahkan mampu menyentuh ke level 27.200. Artinya ada 1.100 dolar kenaikan, dan itu terjadi dalam 4 jam yang sama teman-teman. Dan kita tinggal lihat posisi rejectnya kira-kira di angka berapa. Menurut uang receh pribadi ada beberapa titik resisten yang bisa saja mereject pergerakan Bitcoin. Untuk titik pertama kita pantau di sekitaran area candle panjang warna merah ini teman-teman. Karena ini mengindikasikan posisi fair value gap atau imbalance, di mana ini tidak terisi sama sekali. Dan kalau Bitcoin itu naik untuk mengisi ke sekitaran range area tengah-tengah sini, ada kemungkinan besar after itu juga Bitcoin tinggal kita pantau pergerakannya masih cukup impulsif untuk naiknya, ataukah Bitcoin sudah melemah secara buyers dan lebih cenderung sideways di sekitaran area sini, dan after itu tidak mampu break lagi ke atas dan malah menentukan posisi lower high terbarunya, dan after itu meneruskan penurunan ke bawah untuk membentuk yang namanya lower low terbaru di sekitaran level 25 ribuan. Tapi teman-teman, bukan hanya berkaca dari titik resisten di sekitaran area fair value gap, di sini juga uang receh punya beberapa titik resisten yang salah satunya berada di kisaran angka 28.500-an, di mana kita sama-sama tahu area 28.500 itu merupakan area support dari pergerakan sebelumnya, dan kemungkinan besar after support tersebut itu di break ke arah bawah, tentunya itu akan menjadi resisten dari pergerakan Bitcoin selanjutnya. Kalau mau melihat Bitcoin break, seenggak-enggaknya dia harus break dari posisi 28.500 dan maintain di sekitaran area sana, dan after itu kita akan melihat Bitcoin kembali naik ke atas untuk meneruskan pergerakannya. Nah, selain dari dua possibility tersebut yang ada, menurut uang receh pribadi kita tetap harus waspada terhadap setiap skenario terburuk. Istilahnya seperti itu teman-teman. Meskipun di sini sentimen dari dua hal ini, uang receh rasa cukup besar impactnya terhadap pergerakan Bitcoin.
Kalian lihat sendiri, ini rilis di jam 9 tepatnya. Untuk consumer confidence dan satu job opening. Tentunya ini adalah dua hal yang sangat bagus mendukung pergerakan Bitcoin naik secara impulsif. Hal tersebutlah yang direspek oleh pasar sehingga pasar merespon dengan candle hijau yang cukup panjang. Artinya, mereka menganggap inflasi di Amerika Serikat itu harusnya turun, teman-teman. Karena apa? Dari dua data yang disajikan, kita melihat untuk penurunannya juga cukup impulsif, nggak hanya 1 poin, 2 poin, atau 3 poin. Bahkan angkanya itu secara persentase cukup besar sehingga mereka cukup confident untuk mulai masuk lagi ke market. Nah, di sini kita harus pantau, teman-teman. Di saat confident itu besar, kita harus pantau. Akankah Bitcoin ini naiknya cukup impulsif sekali? Karena uang receh melihat dari 4 jam ini, harusnya kenaikan Bitcoin cukup impulsif. Tapi apakah kita harus menentukan entry sekarang? Uang receh bilang wait and see terlebih dahulu, karena itu lebih bijak, itu lebih wise. Karena kalau kalian yang belum entry, kalian tiba-tiba langsung entry di posisi sekarang, itu terasa kurang wise, teman-teman. Karena apa? Kita nggak entry dari bawah sini. After melihat candle panjang tinggi kita baru mulai entry, artinya kita sudah kena FOMO, teman-teman. Kita harus cek dulu, kita harus wait and see dulu. Kira-kira sampai sejauh mana candle panjang ini? Akankah ada rejection di bagian atas untuk menentukan opportunity lain? Misal mengambil short position, atau kita mau mencoba untuk mengambil peruntungan lain. Misal ini naik terus dengan cukup impulsif, tapi nggak menemui hambatan after break dari resisten di sekitaran 28.500, bahkan masih meneruskan posisi kenaikannya, atau mungkin retest dan after itu melanjutkan posisi kenaikannya. Kita juga bisa mengambil opportunity untuk bermain long position di situ. Sekian dulu, teman-teman, untuk video uang receh pada kesempatan kali ini. Kesimpulan untuk video ini, kenaikan Bitcoin dalam 4 jam ini dipicu oleh dua hal yang cukup punya implikasi positif terhadap inflasi. Yang pertama adalah consumer confidence dan job opening. Kita melihat dari data yang sudah disajikan, penurunannya itu cukup drastis dan secara persentase juga besar. Sehingga hal inilah yang memicu investor atau para player yang membeli Bitcoin, mereka melakukan pembelian dengan cukup impulsif, atau mereka melakukan pembelian dengan masif. Secara volume juga gede, artinya mereka cukup confident dalam pump Bitcoin kali ini. Tinggal kita lihat reaksi terhadap beberapa titik SNR-nya seperti apa. Akankah kita bisa ikut buat yang ketinggalan? Ataukah kita menunggu opportunity untuk mengambil short position di saat menyentuh resisten terjadi rejection? Nah, kurang lebih seperti itu. Buat kalian yang tertarik dengan video ini, silahkan dibantu share dan infokan ke teman kalian. Jangan lupa tekan tombol like-nya juga. Menurut kalian, Bitcoin bakal naik lewat dari 28.500 ataukah bakal kena rejection di sekitaran area 28.500? Silahkan share di kolom komentar. See you on the next video.